Lucu ya, ada tipe bos yang begitu berani kalau ngomel ke timnya sendiri, tapi begitu berhadapan sama departemen lain, langsung diam 1000 bahasa. Kenapa ya? Keberanian itu cuma muncul kalau lawannya orang yang di posisinya lebih lemah. Kita sering lihat di kantor, atasan yang katanya tegas, padahal cuma takut terlihat lemah di mata orang luar. Akhirnya, siapa yang menjadi pelampiasan? Ya kita, timnya sendiri. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Di banyak perusahaan, baik yang besar maupun kecil, selalu ada tipe bos yang pandai menghindari masalah. Tapi sayangnya, cara mereka menghindar bukan dengan menyelesaikan masalah, melainkan dengan memindahkan bebannya kepada kita. Ceritanya hampir selalu mirip. Ketika berhadapan dengan departemen lain, apalagi yang punya pengaruh besar, mereka memilih diam, mengalah, atau memberi jawaban aman. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembelaan, bahkan seringkali tidak ada usaha mempertahankan posisi timnya sendiri. Semua demi menjaga hubungan, atau kalau mau jujur, demi menjaga kenyamanan pribadinya. Tapi, giliran kembali ke meja internal, ke ruang rapat timnya sendiri, nada bicaranya berubah, tegas, keras, bahkan menyudutkan. Seolah-olah semua masalah yang datang dari luar adalah kesalahan anak buahnya. Kenapa nggak beres? Kenapa terlambat? Kenapa tidak sesuai? Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan bukan untuk mencari solusi, tapi untuk memastikan bahwa kesalahan itu tidak menempel pada pundak mereka. Dan yang menyakitkan adalah sikap seperti ini sering dibungkus dengan alasan strategi menghindari konflik. Padahal yang dihindari bukan konfliknya, tapi ketidaknyamanannya yang datang ketika harus membela kebenaran di hadapan pihak lain. Hasilnya, tim bekerja di bawah tekanan ganda, tekanan dari luar yang tak pernah dihadapi, dan tekanan dari dalam yang semakin berat. Kalau pola ini dibiarkan, kepercayaan kepada pemimpinan akan hilang, bukan karena target tidak tercapai, tapi karena rasa percaya bahwa atasan akan berdiri di depan saat badai datang. Ternyata hanya harapan kosong. Kalau kamu merasa ini cuma drama di kantormu, ternyata bukan. Menurut survei Life Meets Work, sebanyak 56% karyawan mengatakan pernah memiliki pemimpin yang sangat beracun. Bahkan 73% dari mereka mengaku ingin keluar dari perusahaan, dan 70% mengalami konflik antar kerjaan dan kehidupan sehari-hari. Bandingkan dengan karyawan di lingkungan kerja sehat yang hanya 24% dan 27% saja. Data lainnya juga menunjukkan betapa destruktifnya gaya kepemimpinan ini. Toxic leadership yang mencakup manipulasi, bullying, dan ketidakadilan berkaitan langsung dengan menurunnya kepuasan kerja, gangguan kesehatan psikologis, dan tingginya angka turnover. Secara lebih spesifik, penelitian tentang abusive supervision bullying dari atasan menyatakan bahwa sekitar 75% insiden bullying di tempat kerja dilakukan oleh atasan. Contohnya, kepercayaan pada pemimpin runtuh, semangat kerja hilang, dan semakin banyak karyawan yang memilih diam bukan melawan. Di lingkungan kerja yang mendukung atau membiarkan perilaku toxic bullying ini semakin dipandang normal. Budaya seperti ini menciptakan horizontal contagion, di mana korban bullying biasanya bisa jadi menindas orang lain, seakan trauma yang tidak pernah ditangani malah menular. Secara global, hampir sepertiga pekerja mengaku pernah mengalami bullying di tempat kerja, seperti intimidasi dan direndahkan. Suatu angka yang sangat besar jika melihat potensi dampaknya pada produktivitas kesehatan mental. Kenapa fenomena ini begitu berulang? Toxic leadership termasuk perilaku seperti manipulasi, intimidasi, dan kurang empati, mengikis semangat kerja dan kepercayaan tim secara perlahan tapi pasti. Di banyak kasus, alasan ini disertai dengan kesenjangan antara apa yang diucap dan apa yang dilakukan oleh pemimpin. Efek dari kepemimpinan semacam ini lebih dalam daripada sekedar kerjaan. Emotional exhaustion atau kelelahan emosional adalah gejala umum. Karyawan merasa habis secara mental, sulit bertahan di tekanan terus-menerus. Ada juga dampak destruktif yang lebih luas. Tadi menunjukkan bahwa toxic leadership memicu perilaku kontraproduktif seperti menyabotase tujuan organisasi, penyalahgunaan sumber daya, atau absensi karena stres. Ini semua jelas merugikan organisasi secara keseluruhan. Ketidakadilan ini juga mendorong intensi keluar dari pekerjaan. Banyak studi mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan agresif maupun manipulatif meningkatkan keinginan karyawan untuk resign karena perasaan tidak ada rasa saling menghargai antar pimpinan dan bawahan. Belum lagi, kepemimpinan yang inkonsisten atau Jekyll and Hyde justru lebih melelahkan. Efeknya lebih parah dibandingkan bos yang buruk secara konsisten, karena ketidakpastian membuat karyawan terus-menerus menebak suasana hati bos yang menciptakan kelelahan emosional ekstrim dan menurunkan kinerja. Disinilah rotasi negatif terjadi. Leadernya abusif, karyawannya jadi stres, lalu mereka meniru, lalu lingkungan malah makin toksik. Ini efek kultivasi budaya takut dan bullying yang bisa menular ke seluruh organisasi. Masalah terbesar dari bos yang takut konflik tapi galak ke tim sendiri adalah hilangnya rasa aman, karena inti dari kepemimpinan itu bukan sekedar memberi perintah, tapi menjadi tameng di saat tim diserang dari luar. Kalau tameng itu bolong, bahkan malah berbalik menjadi tombak yang menusuk ke dalam, apa yang tersisa dari makna memimpin? Kita sering bertanya-tanya,
Apa sebenarnya yang dicari pemimpin tipe ini? Apakah mereka ingin terlihat bersih di mata pihak luar, atau hanya ingin mempertahankan posisi tanpa peduli siapa yang mereka injak dalam prosesnya? Kalau jawabannya adalah demi bertahan hidup, bukankah itu ironis? Karena mereka justru membuat orang-orang di bawahnya tidak bisa bertahan. Pengalaman kita bertemu dengan sosok seperti ini mengajarkan kita satu hal. Tidak semua orang yang punya jabatan layak disebut pemimpin. Gelar, struktur, atau tanda tangan di dokumen tidak otomatis berarti keberanian. Keberanian itu diuji saat situasi sulit, saat kebenaran harus dibela, meski ada resiko. Dan di titik itu, banyak yang memilih diam. Yang lebih menyedihkan, diamnya mereka dibayar mahal oleh tim. Dengan jam lembur yang sia-sia, dengan pekerjaan yang harus diulang karena arahnya berubah, atau dengan reputasi yang hancur di mata pihak luar. Semua demi menjaga citra seorang atasan yang takut tangannya kotor. Kita tidak menganggap setiap konflik harus dilawan dengan frontal, tapi menghindar sama sekali, apalagi membiarkan anak buah menjadi tameng, itu bukan strategi, itu pengecut. Dan kalau budaya seperti itu terus dibiarkan, lama-lama organisasi hanya akan diisi orang yang pandai menghindar, bukan orang yang pandai untuk berani melangkah. Kalau sudah tahu masalahnya, maka langkah pertama adalah keberanian. Keberanian untuk berbicara walaupun itu tidak mudah. Memang, menghadapi atasan yang takut konflik bukan perkara gampang, tapi diam dan menyerah hanya akan memperburuk keadaan. Untuk kamu yang merasa tertekan, coba cari ruang aman untuk berkomunikasi, bisa dengan rekan kerja yang dipercaya, atau melalui jalur formal seperti HRD. Jangan biarkan tekanan itu jadi beban sendiri yang menggerogoti mentalmu. Bagi para pemimpin, penting untuk introspeksi. Kepemimpinan bukan soal dominasi atau menjaga citra semata. Pemimpin sejati adalah yang mampu berdiri tegak, membela timnya, bahkan saat itu berarti harus menghadapi tekanan dari luar. Organisasi juga harus membangun budaya keterbukaan dan keberanian, membuka ruang diskusi, mendorong umpan balik tanpa takut konsekuensi, dan menegakkan sistem akuntabilitas yang jelas. Ingat, perubahan besar dimulai dari hal kecil. Ketika satu orang berani, akan ada yang mengikuti. Ketika satu tim terbuka, atmosfer kerja bisa berubah. Dan ketika pemimpin benar-benar memimpin, bukan hanya mengatur, maka itu saatnya organisasi tumbuh sehat. Jadi, apa sebenarnya yang kita harapkan dari seorang pemimpin? Apakah sekedar gelar dan kuasa, ataukah keberanian untuk berdiri bersama tim, menghadapi tantangan bersama? Fenomena bos yang takut konflik tapi galak ke tim sendiri, ini bukan hanya soal satu orang. Ini soal budaya kerja yang perlu kita ubah bersama. Sekarang, giliran kamu. Pernahkah kamu mengalami situasi seperti ini? Bagaimana cara kamu menghadapinya? Yuk bagikan ceritamu di kolom komentar, karena dari cerita kita, perubahan itu bisa dimulai. Closing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama tentang dunia kerja yang lebih sehat dan manusiawi.